Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok Lemonilo akan presentasi mengenai produk mie Lemonilo. Anggota kami ada Angel, Jordan, Maya, Mela, dan saya sendiri Salsa Belarya. Selanjutnya, jadi PT Lemonilo Indonesia Sehat atau Lemonilo adalah perusahaan rintisan konsumen yang berbasis di Jakarta Barat. Lemonilo didirikan oleh Sinta Nurfauzia, CEO-nya, dan Rona Pujaya sebagai CEO-nya, dan Johannes Ardian, Chief Produk dan Teknologi. Didirikan pada 2016, Lemonilo muncul pertama kali sebagai sebuah lokal pasar yang menjual produk-produk sehat dan natural dengan harga terjangkau. Selain e-commerce, produk-produk Lemonilo dapat dibeli melalui aplikasi mobile serta beberapa supermarket dan minimarket. Saat ini Lemonilo sudah ada di 28 wilayah di Indonesia. Lemonilo terlahir dari startup kesehatan bernama Konsulta yang berdiri pada tahun 2015. Pada tanggal 1 Oktober 2016, Lemonilo resmi berdiri dengan mengusung konsep gaya hidup sehat. Selain memastikan produk-produknya bebas dari bahan-bahan berbahaya, Lemonilo juga berkomitmen untuk memberikan harga terbaik bagi konsumen. Hal ini berangkat dari observasi para pendiri sebelumnya mengenai makanan sehat yang beredar di pasaran dengan harga tinggi. Lalu pada September 2017, Lemonilo secara resmi meluncurkan produk pertamanya, Lemonilo mie instan rasa mie goreng di platform online lemonilo.com. Seiring dengan meningkatnya permintaan, mie Lemonilo kemudian juga dijual secara luring, baik di supermarket maupun minimarket. Lemonilo mie instan kini tersedia di lebih dari 28 wilayah di Indonesia. Melanjutkan kesuksesan Lemonilo mie instan rasa mie goreng, Lemonilo terus mengembangkan dan meluncurkan lebih banyak lagi produk-produk sehat sampai dengan 2020. Lemonilo telah menjual lebih dari 40 produk melalui platform online-nya. Pada Maret 2019, Lemonilo merilis aplikasi mobile yang tersedia di App Store dan Google Play Store. Pada Juli 2020, Lemonilo secara resmi memperkenalkan The Balbis sebagai brand ambassador untuk produk mie instan Lemonilo. Berikut produk yang diproduksi Lemonilo antara lain ada mie instan, mie kering, keripik cimi ubi, brownies crispy 100% organik extra virgin coconut oil, minyak goreng, kelapa, kaldu pelezat, dan lain-lain. Sejalan dengan usahanya untuk menyediakan gaya hidup sehat yang terjangkau untuk masyarakat, Lemonilo berkolaborasi dengan beberapa propam di Jakarta yang menghasilkan menu spesial dengan menggunakan Lemonilo mie instan rasa mie goreng. Kampanye ini menghasilkan penghargaan marketing dari SW Magazine di tahun 2018. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Bagaimana pendapat kamu tentang mie instan Lemonilo dari segi harga, rasa, dan klaim kalau Lemonilo adalah mie sehat? Menurut Harry S. Nugraha, seorang penulis, Lemonilo memposisikan dirinya sebagai alternatif mie instan yang lebih sehat dibandingkan mie instan tradisional dengan harga yang tentu saja hampir 2 kali lipat dari kompetitornya tersebut. Pertama, dari rasanya. Saya sudah mencoba 3 rasa varian Lemonilo. 1 yang goreng, 2 yang rebus. Rasa yang goreng mirip dengan Indomie goreng original, hanya saja tekstur mie-nya berbeda. Sedangkan kedua varian mie rebusnya sangat tidak saya rekomendasi. Kedua, dari klaim kesehatan, saya tahu bahwa mie kekinian ini memiliki nilai kalori yang lebih rendah daripada mie lain. Tapi saya rasa itu tidak membuat mie ini menjadi lebih sehat, hanya lebih rendah kalori. Dan bukankah mie ini juga diproses di pabrik menggunakan pengawet makanan selayaknya mie lain?
mie lain. Intinya sih begini, kalau mau sehat jangan makan mie instan, beli mie yang diproses secara tradisional. Misalnya seperti millet hack di Jogja dan masak sendiri. Kalau perlu tambahkan sayuran segar yang dibeli tadi pagi di pasar biar lebih sehat. Kalau alasannya tidak sempat, waktu yang dibutuhkan untuk memasak sebungkus mie instan lebih lama dibandingkan waktu untuk memasak seporsi telur dadar. Lebih sehat yang mana? Pada akhirnya Lemonilo ini hanyalah produk instan dari pabrik yang menggunakan kesehatan sebagai nilai jual dan slogan marketingnya. Kalau saja mereka menggunakan budget marketing itu untuk meningkatkan rasa dari produk mereka, mungkin penjualannya akan lebih baik dan produknya akan bertahan lama. Menurut Alfirah Dana, S1 Sastra Inggris, cocok buat jeda pas lagi diet, apalagi yang sedang jenuh dengan pola makan diet yang itu-itu saja. Dan juga kalori Lemonilo 380-an, sedangkan mie instan biasanya 450 kalori ke atas. Mie Lemonilo dibikinnya dengan di oven, sedangkan mie instan biasanya di deep fried. Soal harga wajar sih 2 kali lipat mie instan biasa. Diliput CNA, tentang mie instan yang sehat disebut bahwa pemprosesan mie dengan oven memakan waktu 2 kali lipat lebih lama dari teknik deep fries untuk mie instan biasanya. Soal rasa menurut saya enak, yang pasti tidak senikmat makan mie instan biasa. Mie Lemonilo goreng instan direbus biasa lalu disaring sambil diguyur pakai air dingin. Saran saya kalau mau pakai telurnya jangan langsung direbus bersamaan dengan mie. Soalnya tekstur mie-nya yang direbus bersamaan dengan telur bikin rasanya agak enak. Telurnya dimasak atau diorak-arik terpisah. Menurut Sukma Apriliani, freelancer, menurut saya mie Lemonilo dari segi rasa mirip dengan mie instan pada umumnya, namun tidak terlalu asin. Tekstur mie-nya kecil dan keriting. 11-12 sama spaghetti. Untuk harga 2 kali sampai 3 kali lebih mahal dari mie instan pada umumnya. Mungkin karena packingannya lebih tebal dan kemasannya yang menjual. Kalau dikatakan lebih sehat dari mie instan lain, mungkin ya karena jumlah kalori yang lebih sedikit dan proses pembuatan mie yang lebih lama atau berbeda dari mie instan lainnya. Menurut Putri, sastra Inggris, Lemonilo goreng rasanya mirip Indomie menurutnya pribadi. Monica Deshi, staf kependidikan, menurut dia, saya menjawab ini dalam pandangan sebagai seorang yang jarang makan mie instan. Dalam sebulan biasanya saya hanya mengkonsumsi maksimal 4 bungkus mie instan saja. Saya punya riwayat penyakit lambung yang ketika sedang kambuh cukup menyiksa selama beberapa hari ke depan. Entah karena klaim sehat yang kemudian mempengaruhi saya secara psikologis saat makan mie Lemonilo atau memang mie ini lebih ramah di lambung dibandingkan dengan mie instan lainnya yang biasa saya konsumsi. Alhamdulillah, selama ini saya belum pernah rasa pencernaan saya bermasalah setelah makan mie Lemonilo, meskipun dalam keadaan perut kosong. Kalau dilihat dari segi harga dan rasa, tentu saya lebih menyukai mie instan pada umumnya. Harga mie Lemonilo ini biasanya 3 kali lipat dari mie instan yang biasanya saya konsumsi dengan rasa yang menurut saya hambar karena saya memang suka makanan yang bumbu asinnya lebih terasa. Jadi saat makan Lemonilo biasanya masih saya tambahkan saus sambal atau bon cabai dengan garam sedikit. Kadang yang mie gorengnya saya tambahkan kecap juga meskipun menambah kalori dan jadi kurang sehat. Yang penting lambung saya aman. Soal harganya yang mahal, saya paling beli cuma 2 bungkus dalam sebulan. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya, jadi ada field research. Di sini ada karakteristik respondennya itu ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ada berjumlah 7 dan yang perempuan berjumlah 8. Dan yang usia dari 16 sampai 20 tahun itu berjumlah 14 dan 21 sampai 30 tahun berjumlah 1. Hasil jawaban responden berdasarkan kuesioner terkait ekuitas merek mie Lemonilo bisa dilihat pada tabel seperti ini.
Berdasarkan hasil penelitian persentase jawaban responden yang ada, banyak orang yang mengakui bahwa brand mie Lemonile sendiri merupakan mie instan yang berasal dari perusahaan yang memiliki reputasi yang baik. Mie instan yang bebas dari bahan pengawet berbahaya, memiliki mutu yang baik, sistem distribusi yang sangat baik, aman dikonsumsi dibandingkan dengan mie instan merek lainnya, serta produk tersebut sesuai dengan kualitas yang dihasilkannya. Namun ada juga beberapa persentase jawaban responden seperti kemasan dari Lemonilo masih ada 20% orang yang tidak setuju jika kemasan mie Lemonilo lebih menarik dibanding dengan kemasan mie instan lainnya. 27,6% orang yang tidak setuju jika mie Lemonilo memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan dengan mie instan merek lainnya. Serta 33,3% orang yang tidak setuju bahwa mie Lemonilo memberikan rasa yang lebih puas dibanding dengan mie instan merek lainnya. Brand issues. Jadi berdasarkan hasil riset melalui field research dan desk research, permasalahan pada produk mie Lemonilo itu dapat disimpulkan bahwa kualitas yang ada di dalam produk ini sangat baik. Namun masih ada beberapa orang yang tidak setuju jika dilihat dari jawaban responden yang tidak setuju. Hal tersebut yang menjadi permasalahan pada brand mie Lemonilo saat ini, yaitu pada kualitas merek dan loyalitas merek produk mie Lemonilo. Produk mie Lemonilo juga masih kurang dalam memberikan rasa yang puas terhadap konsumen sehingga konsumen menginginkan produk mie Lemonilo agar meningkatkan rasa pada produknya. Selanjutnya, analisis SWOT produk mie Lemonilo. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Diklaim sebagai mie instan sehat, mie instan yang rendah gluten dan juga rendah kalori. Mengandung bahan yang bebas pengawet warna dan penguat rasa. Mengandung 0% lemak trans yang sangat bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, waktu kadaluarsa yang lebih singkat dibanding mie instan lainnya. Lalu masih memiliki rasa yang kurang dibanding mie instan lainnya. Untuk opportunity atau peluang, yaitu menjadikan mie instan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk alami untuk menjaga kesehatan dalam kesehariannya, terutama di kondisi COVID-19 pada saat ini. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman, masih kurang dalam memberikan rasa yang puas terhadap konsumen sehingga berpengaruh dan menjadi ancaman terhadap loyalitas produk mie Lemonilo. Untuk analisis SKP produk mie Lemonilo, yang pertama ada segmentation behavior-nya kelompok orang tua yang memperlihatkan yang memperhatikan kesehatan anaknya. Lalu kelompok orang tua yang lebih mementingkan kesehatan dibandingkan dengan harga yang murah. Kelompok orang yang sedang menjalankan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang sehat seperti mie Lemonilo. Lalu ada segmentation geografis, yaitu produk mie Lemonilo tersedia hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama di pulau-pulau besar. Lalu segmentasi demografis, produk mie Lemonilo baik dikonsumsi untuk semua kalangan, mulai dari anak kecil, dewasa, hingga orang tua, baik itu wanita atau laki-laki, dengan berdasarkan pendapatan, yaitu mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Lalu ada segmentasi psikografis, produk ini ditunjukkan kepada semua kalangan untuk yang mempunyai keinginan dalam menjalankan hidup sehat. Selanjutnya ada targeting. Target pasar dari produk mie Lemonilo ini diajukan untuk semua kalangan, baik anak muda hingga yang tua, terutama anak-anak dan orang tua. Karena peran orang tua sangat penting dalam memilih produk yang lebih baik untuk kesehatan keluarganya. Produk ini juga ditujukan kepada masyarakat yang baru ingin atau sudah menjalankan hidup sehat. Positioning-nya, produk mie Lemonilo ini memiliki ciri khas yang sangat berbeda dari produk mie instan merek lainnya. Mie Lemonilo tidak hanya mementingkan rasa dan harga, tetapi mie Lemonilo mementingkan isi komposisi produk dan kesehatan konsumennya. Di mana di Indonesia masih sangat jarang ditemukan produk mie instan seperti mie Lemonilo. Dengan komposisi yang baik untuk dikonsumsi, walaupun harga yang ditawarkan masih terbilang tidak terjangkau, hal tersebut tidak menghalangi untuk konsumen yang ingin mengkonsumsi mie instan yang sehat. Analisis produk mie sedap dan Indomie. Kelebihan Indomie memiliki aroma yang enak, di mana kelebihan pertama yang tidak dimiliki oleh produk mie lain adalah aroma yang khas. Saat Anda mulai membuatnya, Anda bisa langsung mencium aroma yang enak dan otomatis akan segera menyantapnya. Tentu Anda akan tergoda, bukan? Hal ini menjadi salah satu poin kenapa Indomie banyak penggemarnya.
Kedua, memiliki kemasan yang beragam. Selain aromanya yang enak, desain produk kemasan juga memiliki warna yang sangat beragam dan berbeda-beda sesuai dengan varian rasa. Kemasan yang mencolok ini mampu mengait penikmatnya. Kekurangan dari Indomie yang pertama mengandung bahan kimia, di mana setiap produk mie tentu kadang mengandung beberapa zat yang tidak terlalu baik bagi kesehatan tubuh. Kandungan metil pisoksibezoat yang terdapat di produk mie ini memang sedikit dan tidak membahayakan. Indomie masih aman untuk dimakan kok, tetapi Anda harus mengkonsumsinya dalam batas wajar ya, dan mengurangi konsumsi mie instan dalam jangka waktu yang singkat. Yang kedua, kurangnya varian rasa baru, di mana semakin lama strategi pertahanan pasar yang lemah, hal ini dilihat bahwa Indomie lebih mengutamakan distribusi produk. Akibatnya, ketika ada merek lain yang memunculkan dan mempunyai keragaman baru di tengah pasar Indomie yang kurang variatif, goyalah posisi Indomie sebagai market leader. Ini juga memicu Indomie tidak lagi memunculkan varian rasa baru. Kelebihan dari mie sedap memiliki varian rasa yang selalu baru. Bagi Anda yang bosan dengan rasa mie yang itu-itu saja, maka mie sedap ini tentu bisa jadi pilihan Anda. Karena memiliki varian rasa yang beragam dan yang pastinya mie sedap akan selalu mengeluarkan varian rasa yang baru dalam jangka waktu yang tidak lama, jadi Anda tidak perlu menunggu lama jika ingin mencoba varian yang baru. Yang kedua, memiliki isian yang lengkap. Kelebihan ini menjadi hal yang penting dibandingkan mie lainnya yang serupa. Mie ini memang lebih membuat kenyang karena isinya yang lengkap dan banyak, seperti adanya tambahan bawang goreng yang kriuk menambahkan cita rasa dari mie sedap ini. Kekurangan dari mie sedap, yang pertama kurangnya varian rasa pedas. Anda penyuka cita rasa pedas, maka kekurangan satu ini akan terdengar mengganggu untuk Anda. Beberapa varian mie sedap yang menawarkan rasa pedas kadang masih kurang pedas, apalagi jika peminatnya orang Indonesia. Tentu ini menjadi kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua, ada bumbunya terlalu menyengat. Sebagian orang mengklaim setelah mengkonsumsi mie produk ini terlalu banyak perisa atau kandungan micin yang membuat tenggorokan gatal dan batuk ringan. Hal ini membuktikan bahwa bumbu yang disediakan dalam produk mie ini cukup menyengat. Ya, di sini ada perceptual mapping, gambarnya seperti ini. Jadi peta persepsi ini sangat membantu dalam menentukan strategi pemasaran, antara lain dalam menentukan strategi posisi bersaing. Marketing mix strategi pada produk mie lemonula. Produk pada mie lemonula ini dikenal dengan mie instan yang sehat dan bebas dari bahan pengawet, sehingga ada baiknya jika rasa spicy Korean ditiadakan dari produk lemonula sendiri. Walaupun spicy Korean dibuat juga dari bahan bebas pengawet, namun unsur rasa pedas dari varian rasa tersebut tidak mencerminkan positioning dari mie lemonula, yaitu sebagai mie instan yang sehat. Untuk selanjutnya, tentu kami akan menghasilkan beberapa varian rasa yang tentu mencerminkan mie lemonula sebagai mie yang sehat. Strategi MC pada produk mie lemonula. Saat ini, perusahaan mie instan saling bersaing dengan berlomba-lomba dalam mengeluarkan produknya yang menarik sebanyak-banyaknya. Seiring berjalannya waktu, persaingan antara perusahaan mie instan yang satu dengan yang lain semakin ketat. Mie lemonula termasuk salah satu perusahaan yang ikut berlomba dalam persaingan bisnis di bidang produk mie instan. Oleh karena itu, perusahaan mie lemonula menerapkan strategi pemasaran Integrated Marketing Communication atau IMC guna membangun citra suatu brand serta untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dalam kegiatan promosinya dengan meliputi berbagai jenis saluran komunikasi, yaitu yang pertama ada promosi iklan. Iklan seperti iklan di berbagai channel TV maupun di berbagai sosial media dengan menunjukkan suatu kelebihan produk, memberikan suatu pengetahuan produk mie lemonula, serta memberikan kesan yang berarti bagi para konsumennya, sehingga konsumen memiliki ketertarikan untuk mencoba produk tersebut. Yang kedua ada promosi public relation atau hubungan masyarakat. Dengan mengadakan kampanye gaya hidup sehat dengan tujuan konsumen akan lebih mengenal produk mie lemonula. Kegiatan tersebut dilakukan secara ramah dan ceria sehingga memberikan kesan positif bagi konsumennya. Yang ketiga ada promosi melalui sales promotion dengan memberikan diskon atau bonus pada setiap pembelian produk mie lemonula dengan jumlah minimal yang ditentukan. Promosi ini bisa diterapkan di sebuah supermarket atau minimarket serta bisa dilakukan di sebuah event yang ada. Aktivitas program
Program yang kita buat untuk meningkatkan brand awareness ini yaitu dengan mengadakan kerjasama atau kolaborasi dengan beberapa influencer. Nah, influencer marketing merupakan cara promosi yang sangat membantu dalam meningkatkan brand awareness. Karena influencer sudah memiliki kepercayaan dari banyaknya pengikut sosial media. Sehingga promosi tersebut memudahkan proses penyampaian nilai-nilai merek brand milik influencer, seperti membuat video yang berisi tentang pengetahuan produk Mile Monilo sehingga memberikan kesan yang berarti bagi konsumennya. Presentasi kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.